الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur kita terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allahu Azza wa Jal, yang mana dengan taufik dan inayahnya kita semua kaum muslimin wal muslimat dapat merayakan hari yang penuh keistimewaan ini, kebanggaan ini, kemenangan ini, yakni hari raya Idul Adha dengan penuh khidmat serta dapat melaksanakan salat Id ini dengan khusyuk dan tawadu dan tadaru di masjid yang kita cintai ini, Masjid Jami Al-Amanah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita selalu tercurah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita semua dan penutup para nabi-nabi dan rasul-rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat yang terbaik serta mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Idul Adha ini dinamakan juga Idul Qurban karena di dalamnya terdapat syariat Islam, yaitu perintah untuk berkurban. Hari raya Idul Adha, Idul Qurban ini jatuh pada waktu fajar menyingsing, yaitu tepat di tanggal sekarang 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah atau yang biasa disebut hari tasyrik. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, hari raya Idul Adha ini yaitu selama 3 hari berturut-turut kita melaksanakan, kita merasakan kesenangan, kebahagiaan dan suasana ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah berkurban. Dari peristiwa dan sejarah Islam kita menemui peristiwa penting dalam arti dan makna Idul Adha. Kita menemui peristiwa penting dalam arti dan makna Idul Adha di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah memberikan pengorbanannya yang sangat amat besar dan mengagumkan, agar bagaimana seluruh umat Islam saat ini, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil pelajaran dari kisah dan sejarah keluarga yang mulia Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu seorang yang penuh pengorbanan dan berjiwa besar, tegar dan sabar dan tabah. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam telah mengorbankan jiwa dan raganya demi umatnya agar dapat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah menciptakan alam semesta ini, dan karena saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, dengan melihat segala perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sayang kepada beliau
sehingga beliau telah diuji lagi sampai detik-detik akhirnya memerintahkan kepada beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk mengorbankan putranya, yaitu anaknya sematawayang yang telah dicintai, yang telah diangan-angankan, agar bagaimana supaya mempunyai seorang anak sematawayang yaitu Ismail. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan kegigihan dan semangat beliau yang didasari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didasari pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam pun melaksanakan perintah untuk mengorbankan anaknya yaitu Ismail. Yang mana maka Allah Subhanahu wa taala pun membalas pengabdian dan ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan cara menebus putranya Ismail dengan seekor kibas ataupun domba yang umumnya terkenal yakni kambing yang sangat amat besar dan gemuk. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Pengorbanan yang sangat besar yang diberikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu oleh agama Islam ini telah dianjurkan untuk dilaksanakan pula oleh kaum muslimin wal muslimat sebagai tanda keikhlasan dan kesediaan untuk memberikan pengorbanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan seperti kambing, kerbau ataupun lembu ataupun sapi ataupun sejenisnya hewan-hewan tersebut, yang mana dagingnya dibagikan kepada saudara-saudara kita yaitu fakir, miskin yang berada di sekitaran kita. Penyembelihan hewan tersebut dinamakan hewan kurban. Perintah berkurban untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah yang mengukur sejauh mana kesediaan kita dan keikhlasan kita untuk berkurban demi pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Khaliq. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Al-Hajj ayat 37. Yang mana artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daging-daging yang menjadi kurban dan tidak pula akan darahnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menerima takwanya. Surah Al-Hajj ayat 37. Dari ayat di atas dapat kita petik, dapat kita renungkan, dapat kita ambil pelajaran bahwa hewan-hewan kurban yang kita potong itu, melainkan baik kambing maupun sapi maupun kerbau, lembu dan sebagainya, maka bukan daging-daginglah dan darah-darahlah dari hewan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ketaatan kita yang tulus, yang ikhlas, serta pengabdian kita yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pengorbanan itulah yang menjadi didikan kepada umat Islam ini dalam rangka memperkuat jiwa sosial, kedermawanan, dan melatih umat Islam untuk mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya agar tidak memiliki sifat-sifat yang buruk, tidak tamak, tidak egois, demi keselamatan dan kebahagiaan umat, kemajuan bangsa dan negara, serta kejayaan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang berbahagia, apabila kita memperhatikan berkurban dari segi memperoleh keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka sungguh berkurban ini sangatlah hebat sekali pahalanya. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Rasulullah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya,
al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Rawahu Ibnu Majah. Berkurban bagi yang melaksanakannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala tiap-tiap satu helai rambut ataupun bulu, satu kebajikan. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, alangkah besar pahala amal kurban ini. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua yang melaksanakan amal ibadah kurban di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang belum bisa berkurban di tahun ini, semoga diberikan kelapangan rezeki, sehat walafiat untuk bisa menaikkan ibadah berkurban di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Marilah kita sama-sama berdoa yang telah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis samaa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi 'ibadihi as-salihin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah. الحمد لله الذي عاد الأعياد وقرر. أحمده سبحانه أن خلق وصور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن محمدا رسول الله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله ثم اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه واحذر. واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. وارض اللهم عن كل الصحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر ولله الحمد والله يعلم ما تصنعون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله